Oke, sekarang kita akan membahas tentang limit. Pertama-tama kita akan bahas tentang definisi atau pengertian tentang limit itu sendiri terlebih dahulu. Nah, apa itu limit? Nah, limit sendiri itu konsep dasar atau pertanyaan yang sering kita tanyakan untuk membahas masalah limit itu sendiri biasanya berupa tentang apa atau bagaimana batasan nilai dari suatu fungsi ketika input yang diberikan terhadap suatu fungsi itu katakanlah fungsi fx, maka input yang diberikan itu mendekati suatu nilai katakanlah c. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang masalah atau pengertian konsep ini, kita akan kaji dengan dari suatu fungsi. Misal katakanlah kita memiliki suatu fungsi y sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Jika kita perhatikan, x pangkat 3 min 1, jika kita input nilai 1, atau ketika x bernilai 1, maka itu akan menghasilkan nilai 0. X min 1 juga akan menghasilkan nilai 0 ketika x sama dengan 1. Nah, maka ketika x sama dengan 1 hasilnya akan 0 atau tidak terdefinisi. Nah, jika nilai y tidak terdefinisi, maka pada x sama dengan 1, maka bagaimana ketika x mendekati 1? Nah, kita akan lihat di sini. Jika kita lihat secara intuitif atau secara coba-coba dari kalkulator, maka kita bisa lihat di sini bahwa ketika x mendekati nilai 1, maka nilai y sendiri itu akan bernilai mendekati suatu nilai 3. Atau kita bisa lihat dalam skema di grafik ini. Di mana ketika x mendekati 1, maka y atau fx bernilai 3. Meskipun kalau kita masukkan input nilai x1, maka nilai y itu tidak terdefinisi. Maka kita bisa simpulkan secara intuitif bahwa limit fx x mendekati c atau sama dengan L, atau dikatakan bahwa limit dari suatu fungsi mendekati c ketika x mendekati c adalah L, itu berarti bahwa ketika nilai x mendekati c, maka fx dekat ke L, di mana perlu digarisbawahi adalah x mendekati c ini bukan berarti x sama dengan c. Oke, sekarang kita akan bahas tentang pengertian limit kiri dan kanan. Nah, pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu tentang teorema ini. Jadi di sini kita memiliki teorema di mana berbunyi limit x mendekati c fx sama dengan L itu berlaku jika dan hanya jika limit x mendekati c plus fx sama dengan L, atau ini limit fx dari kanan ketika x mendekati c dari kanan, dan limit x c min fx sama dengan L, atau ini limit suatu fungsi ketika x mendekati c dari kiri itu sama dengan L. Nah, maksudnya berarti kedua limit dari kiri dan kanan itu sama-sama bernilai sama L dan ada. Mungkin kita akan kaji dengan gambar. Nah, jika kita perhatikan di sini, nah kita bisa lihat di sini limit x mendekati min 1 dari kanan itu bernilai 4. Di sini dari kanan bernilai 4. Sementara limit x mendekati min 1 dari kiri itu bernilai 3. Nah, kita bisa dapat kesimpulan bahwa di nilai x mendekati min 1, kita tidak memiliki nilai limit fx. Di sini, kita bisa lihat bahwa limit x mendekati 2 dari kanan itu bernilai 2,5, sementara dari kiri itu tidak ada. Karena di sini itu berlaku adanya banyak turunan atau goncangan, sehingga nilai fx ketika x mendekati 2 dari kiri itu tidak jelas atau tidak ada limitnya. Karena ini berlaku sesuai dengan aturan pengertian sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa meskipun nilai fungsi dari x sama dengan min 3 untuk suatu fungsi fx sama dengan 2, sama dengan 1,
limit dari X mendekati min 3fx sama dengan 2. Karena apa? Karena kalau misalnya kita bisa lihat di sini, limit dari kanan dan limit dari kirinya itu bernilai 2 di sini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa maksud dari teorema itu adalah limit fx itu ada ketika limit dari kanan dan dari kiri itu ada, sebagai contoh di fungsi ini, yaitu sama dengan 2 ketika x mendekati 3, dan keduanya memiliki nilai yang sama. Oke, selanjutnya kita bahas tentang definisi limit secara tepat atau secara matematis. Definisi. Dikatakan bahwa limit x mendekati jfx sama dengan L. Itu berarti berlaku bahwa untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 yang diberikan, berapapun kecilnya, terdapat delta lebih besar dari 0 yang berpadanan sedemikian rupa sehingga mutlak X dikurang C yang berada di antara delta lebih besar dari 0, maka berlaku mutlak Fx dikurang L kurang dari epsilon. Nah, ini maksudnya apa akan kita bahas melalui gambar berikut. Pertama-tama, komponen untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 itu mengacu pada jarak yang diberikan di antara suatu nilai titik Fx dengan nilai limit yang ingin kita cari, atau katakanlah nilai L di sini. Delta sama juga. Karena nilai C karena kita ingin mencari nilai terdekat dari C yang berpadanan, maka kita gunakan delta untuk mencari selisih nilai C yang berpadanan dengan nilai limitnya, yang itu nilai L. Selanjutnya, untuk komponen yang ini, itu mengacu pada interval ini. Mutlak X min C kurang dari delta lebih besar dari 0. Dimana karena di sini kita katakan terdapat delta lebih besar dari 0, maka kita memiliki suatu interval yang dipadankan dengan epsilon yang diberikan. Nah, itu maka sehingga menghasilkan komponen ini, kita katakanlah pertidaksamaan 1 yang mengakibatkan berlakunya pertidaksamaan yang ini. Katakanlah pertidaksamaan 2. Di sini dapat terlihat dari gambar. Jadi sama seperti definisi sebelumnya, namun ini secara matematis, di mana kita ingin mencari suatu nilai limit melalui sifat di mana limit itu berlaku pada pertanyaan dasar yang sebelumnya kita tanyakan, yaitu kita ingin mencari suatu nilai fungsi fx ketika suatu nilai input yang diberikan mendekati suatu nilai. Nah, di sini nilai suatu fx yang mendekati itu disimbolkan dengan L plus epsilon dan atau L minus epsilon, di mana epsilonnya itu selisih terdekat dari nilai L ini, berapapun kecilnya, itu harus ada dan memiliki nilai nilai X yang berpadanan dengan nilai L plus epsilon, L minus epsilon ini. Terdapat delta besar dari 0. Artinya terdapat interval lagi yang berpadanan. Karena ini seperti yang kita lihat itu, di bagian ini itu adalah interval yang dibatasi oleh C plus epsilon dan C min epsilon.